Oke, nah untuk selain tadi ya, selain yang sudah dibahas terkait dengan tipe-tipe garis dan lain sebagainya, itu ada juga standar terkait ukuran kertas. Jadi kita tidak bisa pakai sembarang kertas. Kertasnya pun yang boleh dipakai itu ada ukuran aturannya. Jadi kalau di ISO, kalau kita mengacu ke ISO ya, ISO paper size itu ada dari A0 sampai A8. Nah, untuk A0 sendiri itu ada di sekitar 1,2 meter kali 0,8 meter panjangnya. Kemudian kalau ada pernah dengar ada A1, A2, A3, A4, seterusnya sampai dengan A8 itu semakin ke bawah grade-nya itu adalah separuhnya dari satu tahap yang di atasnya. Jadi A1 itu separuhnya A0, kemudian A2 itu separuhnya A1, A3 itu separuhnya A2 dan seterusnya. Yang sering kita pakai ini yang A4 ini atau sering kita sebut kuarto ya. Itu ukurannya sekitar 21 cm kali 29 cm. Seperti itu. Jadi kertasnya pun ada ukurannya, ada aturannya. Tidak bisa sembarang kertas kita pakai. Kemudian ada juga yang dibahas terkait dengan ukuran pena ya, ukuran pena. Karena sebenarnya sebelum ditemukan komputer itu kan engineering drawing ini sudah ada. Nah, standarnya dulu kenapa ini perlu diatur terkait penanya? Karena dulu menggambar manual dan tebal tipisnya garis itu kan jadi aturan. Kayak misalkan kita kembali ke sini, itu kan ada yang heavy, ada yang garis tebal ya, ada yang light, ada yang medium, itu ini kan tebalnya beda-beda. Dan nanti pengertiannya juga beda-beda. Seperti itu. Jadi tebal tipisnya garis itu kan bisa dibuat dengan ukuran pena. Jadi ukuran penanya yang diatur. Mulai dari 0,13 mili, 0,18 mili, sampai dengan 2 mili ini yang paling besar. Seperti itu. Jadi tebal tipisnya garis sebelum ditemukannya komputer itu ditentukan dengan tebal tipisnya pena. Jadi bola penanya itu ada ukurannya. Kemudian setelah ditemukan komputer, itu sudah bisa option ya. Ada opsinya untuk mengatur garis ini tebalnya sekian, garis ini tebalnya sekian. Gampang lah untuk mengubah. Tapi kalau zaman sebelum komputer, waktu itu kita salah menggambar garis, itu harus dikerik ya. Harus dikerik karena harus hilang, betul. Dan kalau dihapus nggak bisa, jadi harus dikerik seperti itu. Kemudian selain mengatur lebar pena atau tebal pena, itu dari ISO juga mengatur terkait hubungannya dengan kode warna. Jadi kalau 0,25 itu warna putih, 0,35 itu kuning, 0,7 biru, 0,5 coklat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selain dua itu, selain ukuran kertas dan ukuran pena, itu diatur juga terkait ukuran huruf. Jadi tidak bisa deh, kalau kita asal-asalan membuat, asal kita ngasih keterangan gitu. Ini ruang tamu, ini teras, ini kursi, ukurannya sekian kali sekian. Kalau seperti itu caranya nanti di dalam gambar itu kelihatan berantakan sekali dan banyak sekali tulisan-tulisan yang tidak teratur. Nah, di sini ada aturan untuk mengatur itu di technical lettering ya. Jadi itu mengatur tentang bentuk hurufnya, kemudian penomoran, kemudian karakternya yang bisa dipakai, jenis fontnya, size-nya seperti itu diatur juga. Jadi semua di dalam satu gambar engineering drawing itu diatur, ada aturannya. Nah, berikutnya ada title block. Title block ini yang di bagian selain gambar inti ya, itu ada kelengkapannya yang di bagian pinggir itu ada title-nya, ada judulnya ini gambar apa gitu. Misalkan gambar denah, nah itu di title-nya. Kemudian digambar oleh ya, created by, approved by. Jadi kalau ada gambar teknis itu tidak hanya digambar oleh siapa, tapi harus ada penanggung jawabnya. Selain yang menggambar itu ada yang menyetujui, ada yang memeriksa seperti itu. Biasanya ada 3, yang menggambar, yang memeriksa, dan yang menyetujui. Jadi tidak bisa asal-asalan digambar terus langsung diimplementasikan, tidak seperti itu. Kemudian ada legal owner-nya, ada capnya ya, ada capnya perusahaannya atau organisasinya seperti itu. Kemudian ada nomor gambar, ada jumlah lembar, nomor lembar, terus tanggalnya, kapan tanggal ini dibuat, kapan tanggal ini disetujui, kapan tanggal ini diperiksa seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh, saya kasih lihat contoh gambar engineering. Nah, ini seperti ini contohnya. Semoga terlihat.
Nah, contoh gambarnya seperti ini. Jadi ini gambar intinya ini adalah denah bangunan C ya katakanlah isinya ada urinoir, ada kamar mandi WC seperti ini. Nah, kalau adik-adik lihat di sini untuk bentuk ketika menggambar dinding saja itu kan ada banyak hal ya. Tidak hanya kita menggambar dengan garis, tapi ada garis yang arsiran ke samping, ada yang serong. Kemudian di sini ada yang seperti ini. Ini jendela, ini notasi untuk jendela. Kemudian ini notasi untuk pintu, kemudian notasi untuk kolom, seperti itu. Nah, kalau ada lihat di sini, coba dilihat ukuran fontnya, semuanya sama ya, ukuran fontnya semua sama. Jadi mulai dari font dimensi, kemudian font untuk penjelasan ini bagian apa, fontnya juga seragam, jenis fontnya, kemudian ukurannya juga seragam, dimensinya juga rapi ya, satu tipe gambar. Kemudian ini judul, jadi ada penjelasan judul gambar, skalanya seperti itu. Nah, yang namanya title block itu di sini, ini di bagian ini. Nama proyeknya apa, pemiliknya siapa, lokasinya di mana, penanggung jawabnya siapa, perencana siapa, pengawas pelaksana, pemilik dan lain sebagainya. Ini kurang komplit karena tidak ada digambar oleh siapa seperti itu. Nah, di sini ada catatan juga, misalkan ada penjelasan tambahan yang harus dijelaskan di gambar ini bisa dituliskan di sini seperti itu. Kemudian ini ya judul gambarnya ini skala sekian, tanggal dibuat, tanggal disetujui, kode gambar ARS ini berarti gambar arsitektural dan lain sebagainya. Nanti kalau struktur biasanya STR kayak gitu. Nomor lembar 05, jumlah lembar 121. Jadi ini lembar kelima dari total gambar 121 lembar. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Kemudian ini ada juga contoh penggambaran kalau besok menggunakan AutoCAD. Nah, adik-adik akan bersentuhan dengan garis yang kita tidak bisa asal membuat, tidak bisa semuanya digambar dengan warna yang sama, tapi biasanya dibedakan dengan warna-warna seperti ini supaya mudah untuk mengidentifikasi. Garis hitam ini garis objek ya, garis objeknya dan hatching. Hatching itu arsiran, ini yang ini, arsiran ini. Kalau di dinding tadi yang arsiran dinding tadi yang miring-miring. Kemudian ada garis red, garis merah, ini yang garis disembunyikan ya, hidden line yang saya kasih contoh pakai tangan tadi. Tangan saya yang di belakang ini kan nggak kelihatan semua, jadi digambar dengan hidden line. Kemudian yang ada garis biru, center line ini dari potongan atau openingan atau bukaan. Jadi ini ceritanya ada suatu benda, kemudian ada lubangnya. Nah, asnya lubang ini kita gambar dengan garis biru seperti itu. Kemudian warna magenta, ini phantom line atau cutting plane line-nya. Jadi kalau kita memotong, ini yang saya ceritakan tadi, misal kita mau melihat bagian dalam rumah, tapi dalam satu gambar, satu tampak, itu kita potong rumahnya. Nah, garis potongan itu, ini yang namanya phantom line itu. Atau cutting plane line. Seringnya disebut cutting plane line. Yang magenta ini, yang ada notasinya ini. Oke, sekian untuk sesi kedua ini. Untuk materi lebih lengkapnya nanti bisa diakses pada ini ya, wikipedia.org. Cukup lengkap, tadi saya sudah cek di situ untuk materinya. Bisa dijadikan acuan untuk pemahaman terkait engineering drawing atau gambar teknik ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.